Halo sahabat Asuk sekalian, kembali lagi dengan saya Aristo dan hari ini kita sudah ketemu orang yang sangat spesial yaitu Hendra Nyonyo. Ini sahabat gue dari sekolah dulu dan sekarang udah jadi sukses punya restoran yang bagus banget namanya Atrial Kitchen. Langsung aja yuk kita kenalan. Nyok, apa kabar? Good. Good ya. Boleh jelasin nggak Atrial Kitchen-nya apa sih? Atrial Kitchen itu fokusnya kita jualan main course di ayam bakar sama ayam goreng kremes. Ayam bakar sama ayam goreng kremes. Yeah. Kan ada banyak Nyok ayam bakar sama ayam goreng kremes di luar sana. Kenapa orang harus ke Atrial? Kita punya beda. Ayam bakar kita itu lu nggak akan temuin di resto-resto lain seperti kita punya. Kalau orang lain kan restoran Sunda apa punya ayam bakar itu ayam bakarnya kecap. Betul. Dan mereka biasanya digoreng dulu setengah, habis itu dibakar di arang. Kalau kita punya enggak, kita punya ayam bakarnya itu diungkep dengan bumbu rempah-rempah racikan istri saya. Kemudian dimarinate seharian semalam, kemudian dipanggang di oven, kita nggak goreng, kemudian kita bakar pakai api blowtorch. Jadi itu ayam bakar kita itu ada bumbunya, bukan kecap doang. Ada bumbu rempahnya, bukan kecap doang. Jadi ayam bakarnya enggak ngecap. Enggak ngecap doang ya? Enggak. Tapi enak ada bumbunya ya? Iya. Dan tadi diungkep seharian. Iya. Gitu. Jadi bumbunya pasti meresep banget tuh. Iya, meresep banget dan ayam kita tuh sehat. Jadi buat orang yang diet, terus orang yang kolesterol tinggi, mau pengen makan enak, makannya ayam bakar kita. Customer kita karena pada begitu rata-rata. Yang pengen diet, yang saya lagi jaga kolesterol nih, makannya ayam kita karena kita nggak digoreng. Gitu. Waduh, dengernya aja udah ngiler gitu ya sahabat ya. Nah, dan kalau mau pesan Atrial gimana nih? Ya, kalau mau cobain ayam bakar yang diungkep seharian itu? Kalau kita punya sekarang restonya 2 di Kelapa Gading sama di Gading Serpong. Pesan-pesannya via WA bisa di delivery seluruh Jakarta, bisa gojekin. Gading Serpong bisa GoFood, GrabFood. Tapi kalau mau datang ke resto di Kelapa Gading, Sedayu City, Google Map aja, atau di Gading Serpong juga bisa. Oke, luar biasa Gading Serpong. Luar biasa banget. Oke guys, kita terpaksa harus pindah tempat dulu karena rame banget restorannya di bawah sehingga harus ke ruangan VIP. Oke, lanjut Nyok. Jadi untuk teman-teman yang mau cobain Atrial Kitchen, bisa lihat nanti link di bawah ya, seperti apa gambar ayamnya atau jangan cuma lihat gambarnya, tapi langsung rasain. Menu andalan apa Nyok di sini? Ayam bakar pedas manis kita favoritnya customer kita. Ayam bakar pedas manis. Emang ada ayam apa aja? Tadi kan ada ayam bakar. Ayam bakar manis, biasa buat anak-anak dan nggak suka pedas bisa ayam bakar manis, udah dapat sambelnya. Terus ayam bakar pedas manis sama ayam bakar taliwang, sama ada satu lagi ayam goreng kremes. Bedanya apa tuh taliwang? Kalau taliwang itu khas Lombok. Oh, khas Lombok. Khas Lombok. Lebih pedas deh dari pedas manis. Dan dengar-dengar tadi ini semua resepnya resep turun-temurun nih. Enggak, resepnya itu istri gue yang bikin, dia ngeracik. Kok bisa tiba-tiba dapet ilham bikin resep ayam bakar? Gara-gara pas Corona 2020, kita kepepet buat bayar listrik sama air tuh nggak ada. Jadi istri gue masak, gue cobain yang pedas manis, kok enak. Tapi memang istri suka makan ayam bakar? Enggak. Lah, kok bisa dapet resepnya ayam bakar gitu ya? Dia lagi nyoba-nyoba aja. Kan setiap hari di rumah nyajiin makanan buat gue nih. Gue nggak ke kantor juga. Iya. Suaminya makan banyak. Pas gue makan pedas ayam bakar dia, wah ayam bakar lu nih beda nih dari yang lain nih gitu loh. Gue bilang lu bisa dijual nih. Gue anak muda biasa makan di luar di jalan. Ini ayam bakar lu enak nih. Anak muda demen nih. Gue bilang orang tua juga pasti demen. Sambelnya juga enak. Gue bilang gitu. Mulai jualannya ke saudara-saudara. Saudara-saudara temen mulai dari situ. Sampai pada titik akhirnya kita lewat sosial media, kita main sosial media, mulut ke mulutnya kenceng dari saudara-saudara, dari teman tuh mulut ke mulutnya kenceng banget. Mereka tag kita di Instagram. Sampai pada titik di 2020 tuh akhir Desember atau November kita dapat pesanan itu via WA. Semua pesanan kita cuma via WA. Pertama-tama via WA ya? Semua. Kenalan mulut ke mulut. Pertama mulut ke mulut. Habis itu gue mainin Instagram. Ya kan? Gue main ads, terus gue main akun kayak kalau di Kelapa Gading tuh Gading Live namanya. Gue main masukin ke dia, mulai tuh customer di luar tuh pada mesen, ya kan? Karena mereka restoran tutup, nggak bisa makan di luar, mereka pesan. Kita sistemnya PO, cuma seminggu sekali waktu itu. Sampai pada titik pertama 5 ekor, 10 ekor, 15 ekor, pelan-pelan. Tapi konsisten gitu, 20, 25. Sampai pada titik akhirnya ribuan ekor nih, feeling. Sekali kirim itu satu hari itu pernah di 120 ekor sekali kirim.
itu ekor ya, bukan potong loh. Iya, ekor. 120 ekor tuh isinya satu ekor isinya 4 potong. 120 ekor berarti 480 porsi. Wow. Satu kali kirim, Wow. pesanan via WA doang. Wow. Jadi sejak itu, di titik itu gue mulai rombak dapur rumah kita gedein, produksi kapasitas kita gedein, punya admin, punya tim lagi yang lain. Mulainya dari situ sih. Awal-awal mulanya semua sendiri. Gitu. Jadi benar-benar akhirnya sampai hari ini bisa punya 2 cabang. Gitu. Benar. Wah, Di luar luar biasa ekspor. banget. Udah patut dibilang sukses nih. Pas nih kan. Nah, ngomong-ngomong masalah sukses, semua orang mau jadi sukses. Benar. Kalau ditanya, siapa mau sukses? Semua angkat tangan. Gak ada yang nggak mau jadi sukses gitu. Semua mau sukses. Tapi pertanyaannya, sukses itu di mata orang berbeda-beda. Nah, kita mau tanya, kalau dari Nyonya sendiri, sukses itu apa sih, Nyok? Kalau di gua itu sukses kan orang lebih banyak menghubungkan sukses itu dengan materi, uang. Bener kita butuh uang, bener. Nggak salah itu, bener. Semua butuh uang, betul. Tapi kalau gua sukses itu tidak bisa berbanding lurus dengan uang aja, nggak bisa. Karena apa namanya? Ketika kita punya uang banyak tapi kita tidak bisa manage, kita tidak punya waktu untuk keluarga kita, buat anak, buat istri. Lu cuma ngejar uang, kerja pagi sampai pagi, ketemu anak nggak pernah, waktu buat anak nggak ada. Menurut gue itu bukan sukses sih. Uang lu banyak, tapi lu nggak bisa manage waktu lu. Lu nggak. Sekarang pertanyaan gini, kalau gue bilang sama istri gue juga, kita kerja sedemikian rupa buat dapetin uang, buat istri, buat anak. Betul. Tapi lu nggak punya waktu buat anak istri, bro. Lu kejar uang buat anak istri, tapi lu nggak ada waktu buat anak istri. Apa itu sukses? Menurut gue bukan. Wow. Lu nggak punya waktu buat anak istri, cuma kasih uang doang. Menarik. Anak lu, oke, papa beli ini, tapi dia nggak ada waktu sama papa, nggak punya quality time. Menarik. Iya kan? Itu bukan sukses sih menurut gue. Jadi menurut gue sukses itu nggak bisa berbanding lurus dengan uang. Kita harus balance. Wah. Menurut gue gitu. Life kita harus balance. Quality time buat anak juga tetap ada, buat istri kita tetap ada waktu, tetap uang juga kita kejar, tetap kita harus konsisten, kita harus berusaha, kita harus kerja keras, betul. Cuma sukses menurut gua ketika kita bisa membagi waktu kita dengan anak-anak kita enjoy, Yes. kita dengan istri juga enjoy, tidak ribut, tidak berantem, Betul. tidak berdebat selalu, saling memaki lah apa. Lu punya uang banyak tapi sama istri lu tidak pernah baik hubungannya. Apa itu sukses? Gua enggak. Duitnya banyak, mobilnya bagus, rumahnya gede, tapi sama istrinya setiap hari ribut. Sukses? Menurut gue bukan. Nah, menarik dong. Kalau tadi lu bilang tadi ada unsur aspek keuangan, ada aspek waktu. Tapi mungkin untuk orang-orang di luar sana, mereka harus memilih. Ya, untuk menghasilkan uang, mereka harus mengorbankan waktu. Kalau mereka mau punya banyak waktu dengan anak, mereka nggak punya uang yang cukup atau lebih. Nah, gimana Nyok untuk bisa keep balance supaya uang tetap ada, karena kan sekarang apa-apa butuh uang ya, makan aja butuh uang gitu. Dan tetap bisa punya waktu sama keluarga. Betul. Kalau gua intinya kita semua dari diri kita sendiri sih. Kita harus bisa mengatur dan menahan hawa nafsu kita. Kita mau ngikutin uang nggak akan ada habisnya, nggak akan ada. Kayak misalnya gua nih. Istri gue nanya nih, nyokap gue udah nanya, kamu tahun baru Natal buka apa enggak? Kata nyokap gue gitu. Tanggal 25 kita harus ngumpul keluarga. Gue bilang sama istri gue bilang, kita malam Natal dan Natal tahun baru tuh rame-ramenya lu pasti orang 24-25 tuh ya. itu saatnya ngerauk duit. Yes. Tahun baru apalagi lawan orang booking tempat. Gue bilang sama nyokap gue, Natal gue pasti ketika tim gue, ini gue di Kelapa Gading kan belum lama buka, ya. Tim gue udah solid, gue bisa tinggal ketika malam Natal. Tapi gue bilang sama istri gue, untuk tahun baru, gue rasa kita harus family time sih. Wow, keren banget. 30, 31 gue bilang kita tutup. Kalau lu ditanya soal untung rugi, itu gue bisa cuan berapa puluh juta 3 hari doang. Waduh, kespil nih. Kan gini gitu 3 hari doang. Cuma kita harus mengendalikan hawa nafsu kita.
Kita harus manage waktu kita. Kita harus sadar kita juga punya family. Kalau kita ngikutin hawa nafsu terus, lu bilangnya, ini saatnya kita cuan, gila lu berapa puluh juta. Gak bisa sih. Lu harus ngalah. Ego lu harus rendah. Lu harus kasih waktu buat orang tua lu. Lu harus kasih waktu buat anak lu. Orang tua nanya, tahun baru, jadi kalian buka. Kalian nggak liburan sama mama papa. Iya. Kalau gue mau ngikutin ego gue tetap buka. Wah, karena cuan gede. Nggak peduli. Di situ itu hawa nafsu kan. Iya, betul. Lu bisa ngalahin nggak hawa nafsu itu? Kalau kita ngikutin itu, sampai kapanpun lu akan kerja cari duit terus. Kapanpun. Iya, dan akhirnya betul tuh, akhirnya uang banyak tapi nggak punya waktu. Iya. Karena sudah terbiasa buka terus, cari duit terus. Sekarang pertanyaannya, cari duit buat siapa? Buat anak. Nah, tapi lu nggak punya waktu buat anak lu. Bener banget. Lu di toko terus cari Bener duit. banget. Bener Anak banget. lu kagak kasih waktu. Itu namanya bukan apa sukses kan? Bukan bagaimana ya? Ya memang butuh uang, cuma ya itu hawa nafsu kan. Nah, yang menarik Nyok adalah saat lu bilang akhirnya tahun baru kita tutup ya 30 31 kita tutup, itu it's family time. Tapi bagaimana lu bisa karena lu udah ambil keputusan gampang, tapi bagaimana cara lu berpikir lu ada cuan tadi puluhan juta terbuang, apa lu nggak sayang? Kenapa lu akhirnya lu pilih waktu bersama keluarga? Susah atau mudah, dan bagaimana akhirnya lu ketok palu itu? Kalau gue karena memang sudah punya prinsip itu, balik lagi ke individu. Gue punya prinsip, gue udah tanemin gimana pun juga kita harus punya waktu untuk keluarga. Itu sih dari prinsip mindset kita. Kalau kita nggak punya mindset itu, kita nggak akan memutuskan untuk tutup. Gue udah tanamin itu, maksudnya gimana pun juga selalu dalam hati kecil gue kerja untuk anak. Gue harus punya waktu untuk anak istri, untuk keluarga. Gue kerja cari duit untuk anak, berarti gue harus punya waktu untuk anak. Kalau gue kerja cuma cari duit untuk anak tapi gue gak punya waktu, itu lu bukan buat anak. Wow. Itu mindset sih, dari mindset, dan lu bisa ngendalin hawa nafsu. Memang betul. Itu 30-31 malam tahun baru orang bakal booking tempat lu buat main tahun baru gini-gini, lu nggak berapa puluh juta lu 3 hari. Tuh cuma itu kita harus ngendalin hawa nafsu. Istri gue udah bilang kita mau tutup, gue bilang family time. Kita kasih kesempatan karyawan kita juga family time. Luar biasa. Gue bilang tim produksi gue di rumah, gue produksikan dari rumah bukan di sini. Di rumah dan ada 6 orang, kasihlah mereka family time. Semua keluarga mereka di kampung 3 hari. Kita habis itu buka lagi. Kalau dibilang untung rugi gimana ya? Semua nggak bisa diukur dengan untung rugi. Nggak semua yang ada di kehidupan itu atau bisnis diukur dengan untung rugi, nggak bisa. Ketika kita berikan servis ke customer komplain, kita berikan servis, rugi nggak? Kita nggak bisa bilang itu rugi. Itu servis kita. Kayak gitu sih. Jadi ya nggak bisa diukur semua dengan uang. Nggak bisa semua hal diukur dengan uang. Itu dari mindset dan hawa nafsu kita sih. Kalau gue bilang. Keren banget. Tadi ada satu hal yang bener-bener kena banget tuh, bahwa cuma berbeda satu hal ya. Yang pertama, kerja untuk anak sama kerja untuk cari uang untuk anak. Karena kalau fokusnya kerja untuk cari uang aja untuk anak, ya akhirnya uang itu terbengkalai. Tapi kalau kita berpikir kerja untuk anak, berarti ada uang di sana, tapi juga ada waktu untuk spend time together. Nah, karena udah ngomong tentang anak, udah masuk ke ranah anak. Nah, kalau tadi sukses secara umum, sekarang gue mau tanya, kalau menurut lu sukses sebagai seorang kepala keluarga, apa sih? Apakah punya anak banyak? Apakah anak jadi presiden? Nah, itu apa? Kalau sebagai kepala keluarga kan berarti sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah kan. Ya itu sih yang gue bilang, sebagai suami tetap uang bener, membiayai anak sekolah bener, uang balik lagi uang kan, Karena sekolah nggak bisa bayar pakai daun. bener uang. Sebagai suami memberi kebutuhan secara finansial ke istri, bener, betul, semua emang harus didasari uang. Cuma gue banyak contoh kok di keluarga gue, teman-teman gue, dia membiayain anak-anaknya sekolah sampai kuliah ke luar negeri, istrinya gue bisa kasih lihat beberapa keluarga gue, temen keluarga lah, cuma yang paling dekat om gue, rumahnya gede, duitnya banyak, aset banyak, biayain istri, biayain anaknya sampai ke luar negeri, biayain punya apartemen di luar negeri. Wow.
semua duit punya. Tapi gue ngeliat dia sampai umur di 68, 70. Gue lihat apakah dia sukses sebagai seorang ayah? Menurut gue enggak. Kenapa tuh? Secara uang dia oke, biayain anaknya kuliah. Karena dia ukur semuanya dengan duit. Tapi dia tidak pernah mendidik anaknya secara akhlak, etikanya nggak dididik. Oh. Jadi istrinya pun sama, dibiayain. Semua beli apa, beliin ya. Cuma kehidupan keluarganya dia, ternyata gua baru tahu sama istrinya itu dari dulu setiap hari berantem. Istrinya ditabokin, dia pulang malam mabok apalah segala macam, suaminya begini sampai tengah malam, terus berantem tengah malam sama istrinya, ditabok lah ini itu. Tapi bener semuanya dipenuhin duitnya sama secara suaminya. materi ya. Secara materi. Tapi ternyata hubungan keluarga mereka seburuk itu. Wow. Sampai anaknya sepupu gue berarti ya. Gue baru tahu dari dia juga belakangan ini, dia ketemu, dia curhat. Dia bilang sama gue, papa sama mama itu ya suami istri. Oke. Tapi gue anggapnya papa mama itu adalah suami istri yang cerai cuma satu atap aja. Oh. Gue bilang, maksudnya gimana? Cerai tapi satu atap? Iya, sebenarnya itu dia hubungannya kayak orang cerai. Tapi cuma tinggal di satu atap aja. I see. Dari gua kecil, kata dia gitu. I see. Emang dari kecil gimana? Kan lu tahu papa dari kecil gimana. Sama mama kan setiap hari ribut. Mama sering dipukulin. Gue juga nggak tahu. Oh gitu ya? Baru tahu gue. Bukannya oke-oke aja kok kayaknya. Beli barang apa, wah ya bagus, rumah gede. Mama dibeliin tas ini itu. Ternyata dalamnya, gua katanya sepupu gue dari kecil ngeliat mak gue ditabokin. Menurut lu gimana? Memang dipenuhin secara uang, Iya. tapi mak gue dipukulin. Iya. Gue nggak tahu dia mereka berdebatnya apa. Bapak pulangnya malam mulu, dipukulin lah, ntar ngadu inilah. Yang ada di kuping gue dari gue kecil keributan, kata dia gitu. Sekarang jadinya anaknya itu udah umur kayak kita, udah umur 30. Dia bingung arahnya bagaimana, harus gimana, karena sama papa mamanya nggak pernah diajarin sesuatu yang akhlak atau etika atau moral yang benar kan. Yang dia tahu di rumah tangga ribut, cicinya di luar negeri. Terus gue bilang, lu tahu cici itu ke luar negeri itu sebenarnya kalau menurut gue bukan sekolah. Terus apa? Dia kabur dari rumah, dia nggak tahan di rumah ngeliat papa mama. Wow. Gue baru tahu. Gue bilang, begitu. Cici ke luar negeri karena cici itu cuma pelarian ke luar negeri. Gak Bilangnya tahan mau ya? sekolah karena nggak tahan ngeliat papa mama. Oke. Itu yang gue bilang. Oke, lu materi bisa cukupin uang. Tapi hubungan lu dengan keluarga, nol bro. Lu bilang itu sukses. Menurut gua enggak. Sebagai kepala keluarga dia nggak sukses. Dia umurnya udah mau 70. Menurut gua enggak. Wow. Semua hubungannya terpecah belah. Sama anak, sama istri. Wow. Tidak rukun. Sama sekali. Nggak ada time quality-nya. Sekarang sama anaknya, yang cowok, kalau ketemu, mereka punya ada perusahaan. Isinya kalau ketemu ngebahas apa, isinya berantem. Si anaknya bilang, saya nggak pernah gue sejalan pikiran sama papa. Pasti ribut. Sama istrinya, ribut juga. Sampai detik ini. Materi tercukupi. Lebih tercukupi. Punya apartemen di luar negeri, sekolah di luar negeri. Kurang apa bro? Mobil, rumah gede. Tapi hubungan keluarganya ternyata dalamnya begitu. Apa itu dibilang sukses? Menurut gue bukan. Berhasil sebagai kepala keluarga? Menurut gue enggak juga. Berarti kalau menurut Nyonyo, untuk bisa menjadi kepala keluarga atau seorang bapak suami sukses itu selain mewariskan uang, juga bisa mewariskan akhlak dan etika. Ya. Karakter. Ada lagi nggak yang kira-kira akhirnya at the end of the day lu bisa merasa gue sudah sukses sebagai kepala keluarga atau sebagai ayah atau sebagai suami? Itu sih menurut gue at the end of the day, ketika anak lu bisa ngelihat anak lu ngelihat orang tua itu sebagai seorang, nggak cuma sebagai orang tua tapi sebagai teman. Wow. Seperti teman. Wow. Tetap orang tua tapi seperti teman. Wow. Mereka mau bercerita, mereka mau bermain sama kita, mereka mau jalan sama kita sampai dia gede. Itu sukses sebagai seorang ayah sih. Istri pun sama. Sampai dia tua, sampai kita tua, dia tetap mau gandengan, dia tetap mau jalan bareng berdua. Dia tetap mau bercerita, ngobrol, jalan sama temen. Itu menurut gua yang sukses secara ayah, sukses sebagai suami. Karena sebagai kepala keluarga, anak dan istri, sampai lu tua, sampai anak lu gede,
mereka seperti teman. Iya, iya. Karena gue sama anak gue pun selalu ngingetin dari kecil, papa ini teman kamu ya. Asik. Papa ini temannya. Papa Gitu. bukan papa ya. Tetap papa orang tua, cuma mereka jangan sampai ngelihat kita. Kan kalau orang tua zaman dulu, kita ngeliat orang tua kita kan takut bro. Diktator. Wow, ya kan? Gue gak mau. Itu baru menurut gue sukses sebagai kepala keluarga. Itu sih kalau gue bilang. Wah, banyak banget ya poin-poinnya yang dibagikan sama Nyonya, benar-benar nggak salah episode kali ini ya. Nah, terakhir Nyok, kalau di luar sana ada orang-orang yang juga sedang mengejar kesuksesan versi mereka sendiri, apa yang mau lo sampaikan kepada mereka? Yang mau gue sampaikan sih, boleh kita mengejar materi, kerja keras, konsisten, bener, banting tulang, kerja pagi-pagi, betul. Tapi ketika lu punya keluarga, kalau lu single, jomblo sih bebas, lu gak ada tanggungan, ya kan? Tapi kalau lu punya keluarga, lu harus ingat waktu. Waktu lu harus ingat sih, maksudnya ego kita harus kita tekan. Kita mau ngeladenin ego dan hawa nafsu, itu nggak akan ada habisnya sampai kapanpun. Gue punya usaha kan gak cuma ini, gak cuma resto. Gue punya truk juga di logistik. Cakep. Gak ada habisnya. Lu mau ngikutin ego lu tuh, hawa nafsu, mau kejar duit berapa ratus juta, puluh juta tuh gak ada habisnya. Akan ada terus. Kalau lu singkir, nggak pernah bisa singkirkan ego hawa nafsu lu nggak akan bisa jadi seorang kepala keluarga yang sukses, seorang ayah, seorang suami, atau sebagai seorang pengusaha yang sukses. Menurut gue nggak bisa bilang itu sukses. Ketika lu nggak punya waktu untuk keluarga lu cari duit buat keluarga, iya buat keluarga, tapi lu nggak ada waktu buat dia. Kayak om gue itu, kasih duit bener, pulang selalu malam bener, tapi ternyata anaknya udah gede baru cerita ke gue, selama gue udah kecil gue cuma ngeliatnya keributan di rumah tangga. Gue baru oh ya, tapi terpenuhi, mewah, apa mau begitu teh? Wah, keren banget. Iya kan gitu. Mengena banget ya. Jadi apakah kita mau dikenal keluarga kita sebagai leader atau kepala keluarga, atau hanya sekedar provider yang menyediakan Provider. uang? Iya, bener. Bukan provider kartu Excel. bukan. Oke, so luar biasa banget, nggak berasa ya kita sudah banyak dapat poin-poin luar biasa. Dan untuk teman-teman yang punya komentar atau mau ada curhat, mungkin ada kesamaan, boleh langsung tulis di kolom di bawah. Dan untuk yang penasaran juga sama Adler Kitchen punyanya Bro Nyonyo, juga bisa langsung lihat linknya di link di bawah ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan bye-bye.